Anda masih bersama dengan kami di Talk to iNews spesial kemerdekaan Cinta Indonesia. Kita semua percaya dengan segala keterbatasan, kelebihan yang luar biasa, kita punya kesamaan, yaitu kita sama-sama cinta Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, salah satu kecintaan kita adalah cinta kepada lingkungan yang harapannya semakin lama semakin mengkristal. Tadi kita udah tanya sama Nadine yang banyak kesana kemari, tapi ada juga yang beda pendekatannya. Kalau Nadine kan lebih dekatnya sama laut gitu ya. Ada yang lebih dekat sama gunung sama hutan. Nah, ada Ardi, boleh cerita sejak aktif di Wanadri, apa yang bisa kita gambarkan soal kondisi hutan, kondisi gunung Indonesia? Oke, jadi sebelumnya saya ingin cerita memang kenapa sih kami ini pegiat alam itu senang banget tadi yang Mbak Nadine sampaikan, naik gunung balik lagi, menyusur arung sungai, balik lagi menyusur gua, mendaki tebing tapi balik lagi. Tapi sebenarnya dasar kenapa kami melakukan itu yang paling utama karena kami menemukan nilai-nilai pembelajaran dari alam terbuka, dari lingkungan. Yang secara nggak disadari ternyata lama-lama jadi mencintai lingkungan itu sendiri. Jadi kalau teman-teman bilang justru pendaki gunung nanti yang ngerusak hutan, mungkin itu hanya segelintir saja. Kami mengunjungi daerah-daerah terpencil, justru kami melihat sendiri di pedalaman Kalimantan ada tebing kars yang mulai tersisih karena hutan-hutannya dibabat oleh kelapa sawit, atau di pedalaman Aceh bagaimana hutan-hutannya mulai tergerus, belum lagi di Papua dan lain-lain. Jadi banyak nilai-nilai pembelajaran yang kami dapat dari gunung, dari hutan, dan dari media-media berkegiatan di alam terbuka lainnya. Kalau tadi Nadine bilang nyandu gitu, Ardi bisa menyatakan hal yang sama nggak? Saya bisa bilang iya, memang mencandu sekali. Cobain sekali nanti mau ke daerah yang sana lagi, daerah sana lagi, mau mencoba. Kalau udah dimain di sungai, saya mau mencoba yang tebing dan lain-lainnya, itu luar biasa mencandunya begitu. Tadi kan dibilang yang lebih bahaya narkoba dibanding korupsi. Jadi kalau mau nyandu naik gunung iya, gitu betul, ya. lebih baik, lebih positif. Nyandu nyelam ke laut, itu yang kita harapkan. Nyandu olahraga. Ke Safik Ponto, selama ini kita berpikir kalau kita jadi pecinta alam itu kita mesti ke gunung, kita mesti ke hutan, kita mesti nyelam ke dasar laut. Kalau kita yang tinggal di lingkungan perkotaan, kayaknya kok sedikit banget ke ruang bagi kita buat berkontribusi. Tapi teman-teman menemukan cara bahwa sebetulnya dimanapun kita berada, kita bisa punya kontribusi. Sekarang tuh udah ada di berapa kota sih komunitas Indonesia Berkebun dengan berbagai cabangnya atau chapternya? Jadi Indonesia Berkebun itu sekarang udah ada di 38 kota gitu di seluruh Indonesia. Terus kita juga sebenarnya sederhana sih apa yang kami lakukan dan mungkin bisa ditiru sama teman-teman di sini. Ada di setiap kota atau setiap daerah tuh ada ruang terbuka terbengkalai. Nah, daripada ruang ini jadi lahan negatif, mending kita tanamin yuk. Tanaminnya juga nggak perlu tanaman yang susah. Kangkung, bayam, terong, kadang jagung gitu. Nanti terus dari itu kalau ditanam dipanen kemana? Udah dipanen, kita jual ke warung nasi sekitar. Jadi kita memotong carbon print, udah gitu ada sustainability-nya juga, sehingga hasil dari penjualan ke warung sekitar kita gunakan untuk beli benih dan pupuk lagi. Termasuk yang jaganya pun bisa dapat penghasilan dari situ. Jadi ketika ini direplikasi, banyak kalangan teman-teman penggiat dan warga sekitar yang malah senang berkontribusi gitu. Karena ternyata tidak sulit dan malah mereka bisa ngerasain panennya gitu ya. Betul. Dengan mudah. Nah, Betul. kalau dibilang kan udah banyak dapat penghargaan. Penghargaan terakhir yang didapat dari dunia internasional apa? Kami terpilih menjadi Google Web Heroes waktu itu, dapat anugerah dari Google. Terus kita dibawa keliling sebagai percontohan penggunaan teknologi informasi untuk hal yang positif. Karena kita berkoordinasi dan menyebarkan informasi ini melalui jejaring sosial gitu. Dan juga menggunakan internet. Selain itu juga ini udah gitu gerakan kami itu berkembang. Yang tadinya memanfaatkan ruang terbengkalai, terus jadi home farming. Jadi rumah-rumah tuh yang ada lahannya bisa tanamin tuh cabai, tomat. Pohon cabai saya di rumah tuh nggak berhenti berbuah gitu. Dan banyak banget sampai akhirnya suplai ke tetangga, udah jual ke warung masih surplus gitu ya. Kasih ke tetangga dan seterusnya. Udah gitu ketika lahannya nggak ada di rumah bisa vertical garden ke atas. Terus bisa rooftop garden, ada di beberapa lahan properti yang lagi dibangun, bahkan mereka request minta dibangun lahan Indonesia Berkebun di situ karena ketika kita tanemin nilai propertinya naik. Oke. Gitu. Saya mau tanya nih sama anggota DPR, kalau ada lahan-lahan gede dikit, DPR itu gede banget, boleh nggak ditanamin sama teman-teman Indonesia Berkebun? Kira-kira boleh nggak, Bang Fahri? Tanam apa? Nanam cabai, kangkung, siapa tahu bisa dipakai oleh para PKL yang jualan di kantin, boleh nggak kira-kira tanamin? Kalau yang ada dalam perencanaan itu justru kita mau buka halaman DPR ini supaya ada ruang ekspresi
bagi masyarakat yang mau menyampaikan perasaan dan protesnya kepada masyarakat, kepada negara, kepada pemerintah, kepada DPR. Itu kita mau buka sekitar 5 hektar itu di sebelah itu mau kita buka supaya mereka bisa masuk ke sini untuk menyampaikan perasaannya. Ini ruang terbukanya ya justru dibikin untuk protes gitu. Ruang terbuka untuk protes. Kalau kalau- ruang terbuka buat nanam-nanam kira-kira boleh nggak Bang Fadli? Kalau saya melihat kita juga masih ada lah ruang itu untuk menanam gitu ya. Mungkin kalau yang cocok di sini tanaman-tanaman langka gitu ya. Tanaman keras atau tanaman langka yang memang merupakan tanaman asli Indonesia. Itu sebetulnya di sebelah ada nih di Gedung Manggala Wana Bakti itu. Tapi kalau ditambah lagi di sini akan lebih bagus juga gitu. Teman-teman mau nggak kolaborasi sama DPR? Atau kalau mau ditambah di sebelah itu ada danau. Nah, Nah, danau itu kalau mau dikonservasi, bagaimana caranya silakan kami fasilitasi lah. Coba mau komentari nggak? Kalau dari saya pendapat saya pribadi sih saya terbuka aja gitu apa yang bisa dilakukan, yang penting jadi lebih baik itu nggak apa-apa gitu. Cuman memang di DPR ini sebenarnya banyak potensinya juga. Kalau lahannya ditanemin berarti kantin-kantin bisa disuplai sama hasil panennya supaya nggak makan anggaran gitu ya. Nah, Jadi bisa sustain juga sendiri. Selain itu juga yang menarik waktu pada saat kami melakukan Indonesia Berkebun adalah saat panen. Satu, rupanya nggak banyak orang Indonesia yang tahu bentuk kangkung yang benar kayak gimana. oke. Gitu ya, pas panen kita ngajak keluarga itu kita minta, yuk kita cabut ilalang ya biar bersih lahannya. Ya dicabut kangkungnya semua. Karena nggak tahu ilalang kangkung bedanya seperti gimana gitu. Atau bayam, kalau tomat masih mending kelihatan buahnya gitu ya. Ini Tapi kalau saya sayuran sama seperti Dona sama Mas Hanta, Mas Dun ketawa sama-sama nggak tahu padahal. Nah, Ini kita terus yang tahu menarik banget. lagi adalah ketika panen coba bawa anak-anak kecil. Itu ekspresinya saat panen itu nggak ada yang nggak tersenyum, semuanya tersenyum bahagia. Bayangin anak umur 3 tahun, 5 tahun ya bawa hasil panen segebung. Itu experience once in a lifetime. Setelah itu juga yang kami lakukan waktu itu sama teman-teman veteran atau teman-teman yang udah pensiun. Kan mereka kesehariannya butuh kegiatan. Itu juga mereka akhirnya menggunakan metode Indonesia Berkebun ini. Bahkan udah beberapa yang saya aja kaget itu hasilnya, wah udah bawa Alphard gitu. Kita boleh kasih tepuk tangan dong buat teman-teman pegiat lingkungan. Tapi kalau nanam DPR, nanam kangkung, panen, kalau politis itu kan semangatnya kekuasaan, rebutan ngambil kangkungnya. Banyak-banyakan, kayak banyak-banyakan kursi di sini. Kita sekarang mau memberikan kesempatan kepada teman-teman, Bapak Ibu untuk ngasih pertanyaan sama 2 orang pimpinan yang mewakili 5 orang pimpinan DPR. Jadi kalau biasanya di Putri Indonesia, Miss Universe, Miss World ada ngambil fishbowl, boleh nanya pada siapa, kali ini juga boleh begitu. Tapi sekarang kami langsung berikan kesempatan untuk mengambil bolanya kepada Nadine. Boleh disiapkan? Kita ke sini Mbak, ke Nadine dulu. Iya, kita ke Nadine dulu di sini biar Nadine yang ngambil. Iya. Nadine ini kayak deja vu ya. Di zaman-zaman putri-putrian. Silakan. Oke. Silakan. Ke siapa? Jadi pertanyaannya ke siapa dan pertanyaannya apa ya? Oke, Pak Fadli. Sudah siap? 5 detik dari sekarang. Oke, siapa kuat? Dia yang berkuasa. Menurut Bapak, apakah istilah itu berlaku di Indonesia? Siapa kuat dia berkuasa. Apakah itu berlaku di Indonesia menurut Bang Fadli? Silakan duduk lagi Nadine. Kasih tepuk tangan buat Nadine dong. kelihatannya mau tidak mau itu masih ada di Indonesia gitu ya. Bahwa siapa yang kuat masih dia yang berkuasa gitu. Kalau di dalam politik ya memang kita atur melalui satu sistem pemilihan umum di mana rakyat yang memilih dan yang terbanyak itu ya memang partai politik itu didesain antara lain untuk melakukan bagaimana proses perebutan kekuasaan secara damai dan konstitusional. Jadi gitu. benar kan saya bilang kalau nanam kangkung Secara panen damai rebutan. dan konstitusional. Kalau Oke, tidak damai damai dan konstitusi. konstitusional artinya perang Baik, dan lain-lain. Jadi baik. memang masih ada itu. Tetapi saya kira ke depan sebenarnya harusnya kita sesuai dengan semangat founding fathers kita, musyawarah untuk mufakat. Tetapi itu masih sebatas omongan lah, masih sebatas cita-cita. Musyawarah mufakat, gotong royong ya kata-kata manis yang masih perlu kita buktikan. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan dong kejujurannya. Bahwa ternyata musyawarah mufakat gotong royong tuh
bukan harga yang terlalu murah untuk di Indonesia. Berikutnya kita akan ke Ninin, silakan Ninin. Mewakili generasi yang lebih muda dari Nadine dan dari kalangan atlet. Saya nggak bilang Nadine tua loh Nadine. Yang lebih muda dari Nadine. Nadine juga muda. Iya. Boleh pakai mikrofon? Sebentar. Yang dari Nadine boleh ya? Kita estafet atau ke tengah. Nah. Ninin ini kalau 5 tahunan lagi bisa ikut Putri Indonesia kayaknya Nadine ya. Silakan pertanyaannya ke siapa? Ke Bang Fahri ya. Untuk Bapak Fahri Hamzah, pertanyaannya, harus diakui lesunya ekonomi, inflasi, kemiskinan, pengangguran yang kini tengah melanda Indonesia telah menimbulkan keapatisan di tengah masyarakat. Menurut Anda bagaimana cara yang efektif untuk bisa menumbuhkan kembali semangat masyarakat untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah keluar dari permasalahan ini? Gimana cara menyemangati masyarakat untuk sama-sama sama pemerintah? Tadi kan disinggung gotong royong mahal nih. Sekarang gimana caranya supaya ada gotong royong itu antara pemerintah sama masyarakat? Kita kasih tepuk tangan buat Ninin. Thank you, Nin. Sebetulnya kalau konsep bernegara dalam demokrasi itu semangat masyarakat itu tidak boleh diletakkan kepada individu pemimpin. Itu sebabnya pemimpin itu makin hari itu usia dari kekuasaannya dipotong. Selain dia harus memperbaharui kekuasaannya setiap 5 tahun, dia minta mandat kepada rakyat setiap 5 tahun, dan dia hanya boleh memperpanjang sekali. Jadi hanya terutama pemimpin eksekutif hanya boleh 2 periode gitu. Sebetulnya itu berangkat dari tesis optimisme kita itu tidak boleh melekat pada orang per orang. Nah, optimismenya itu adalah pada keseluruhan bangsa kita ini, kepada sistemnya, kepada budayanya, kepada sejarahnya. Makanya tadi setiap cerita dari teman-teman yang di lapangan itu, itulah harusnya yang menyebabkan kita terus bersemangat gitu. Kalau politisi itu kira-kira kalau tidak suka sama politisi bilang aja, udahlah 5 tahun saya nggak akan pilih dia lagi, gitu aja. Nggak usah diperpanjang emosinya kepada politisi. Sebab orang-orang ini memang sebentar di dalam kekuasaan. Tapi 5 tahun itu bikin kebijakan masalahnya Bang. Jadi itu yang bikin marah biasanya Bang. Ya apa boleh buat, karena kadang-kadang kita salah pilih. Karena yang memilih rakyat. Ya dalam demokrasi begitu, kadang-kadang kita salah pilih, kita mau nyalakan siapa. Orang ini dipilih oleh rakyat kok, kalau salah pilih ya sudahlah, terima nasib begitu. Tapi yakinkan diri bahwa 5 tahun lagi saya nggak akan pilih dia, kira-kira begitu. Ini kayaknya udah berasa 2019 ya. Padahal belum. Kita kasih tepuk tangan buat Bang Fahri sama Bang Fadli. Sekarang kita akan umumkan hasil polling tadi. Jadi ada 50 orang yang kami pilih secara random. Ada 2 pertanyaan yang ditanyakan. Pertama soal pendidikan. Menurut Anda, maksud kami yang memiliki hak memilih tadi, bagaimanakah sistem pendidikan di Indonesia? Apakah sudah ideal? Mari kita lihat hasilnya sama-sama. Berapa banyak yang setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi rata-rata bilang lebih banyak tidak setuju, sudah ideal. Cuma bilang cuma 7,5% yang bilang sudah sangat setuju, kemudian 23,5% setuju, dan kalau di total yang tidak setuju itu berarti ada 69% yang menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum ideal. Kita pindah ke yang berikutnya. Soal seberapa mudahkah warga negara Indonesia mencari uang? Kaitannya adalah mencari nafkah sesungguhnya. Seberapa mudah sih? Ternyata nggak jelek-jelek amat ya. 20,5% bilang sangat setuju, 23% setuju. Tetapi yang tidak setuju lebih banyak. Sehingga total yang tidak setuju antara tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah 56,5%. Jadi lebih dominan yang mengatakan cari uang di Indonesia tuh tidak mudah. Itu adalah artinya pekerjaan rumah bagi kita semua. Kita boleh tepuk tangan buat komentar dari teman-teman semua memberikan suaranya. Saya mau ke Kang Yayat. Sebagai pesan dari teman-teman pengamat, nanti juga perwakilan dari kalangan atlet, mau bilang apa buat mereka? Terutama dari sisi kebijakan publik yang selama ini biasanya jadi ekspertisnya Kang Yayat. Boleh dibantu mikrofonnya? Silahkan, Kang Yayat. Oke, terima kasih. Saya mungkin mewakili teman-teman yang hadir. Kita masih banyak ekspektasi, harapan, mimpi, tapi banyak kembali kepada mimpi lagi. Sepertinya apa yang kita dorong, kita harapkan, itu kadang-kadang masih semakin jauh dari apa yang kita inginkan segera untuk diwujudkan.
Jadi seperti yang hadir di sini, seharusnya negara itu malu kepada mereka yang bekerja dalam sepi. Ketika mereka bekerja tanpa diperhatikan oleh negara. Tapi ketika mereka berhasil muncul dan tampil di panggung dunia, negara ikut-ikutan mendompleng prestasi mereka. Seharusnya mereka yang difasilitasi itulah yang bisa memberikan banyak kepada negara. Jadi selama ini yang terjadi adalah kita lebih banyak mengambil daripada memberi. Di situ sebetulnya tantangan terbesar bagi kita bahwa republik ini bisa terbangun bukan hanya oleh negara, tapi oleh aktor-aktor yang ada di sini. Aktor-aktor besar. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa dan bagaimana mereka bekerja. Kadang-kadang mereka bekerja, tidak ada yang tahu ternyata di sebelah kita ada aktor besar dari Hollywood. Tapi negara mungkin tidak pernah tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi yang paling penting ke depan adalah bagaimana negara memberikan ruang. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Fahri bahwa negara sudah memberikan ruang. Tapi bagaimana juga negara memberikan dukungan yang lebih pasti bahwa kita mempunyai aktor-aktor yang hebat. Seharusnya kalau kita lihat di media-media sosial, kita suka diperbandingkan dengan negara yang sedang ngepop dengan budayanya. Kita beda tipis 2 hari dengan Korea Selatan misalnya. Tapi kenapa mereka yang miskin menjadi lebih maju, kita yang kaya semakin lama semakin mundur misalnya. Jadi disinilah harapan yang hadir di sini adalah mudah-mudahan wacana kekuatan yang selama ini kita dengungkan itu bisa kita raih secara bersama-sama. Tidak bisa ada yang bisa bekerja sendiri dan harus bekerja sama, dan kita apresiasi mereka yang sudah bekerja dalam sepi, tanpa dukungan, tanpa diperhatian, tapi bisa memberikan nilai yang luar biasa. Kita berikan aplaus kepada kita semua yang ada di sini. Kalau kita sering bilang kalau ada hal negatif contohnya narkoba, kita suka bilang bahwa itu hanya fenomena puncak gunung es. Kita juga percaya ini yang tampil di sini tuh hanya sedikit dari banyak sekali yang bekerja dalam sepi, yang mereka nggak butuh sorotan media, yang mereka seringkali nggak terlalu didukung, tapi mereka tetap mau mengerjakannya karena penuh kecintaan. Dan ini adalah memang tema kita pada malam hari ini, Cinta Indonesia. Kita berikan aplaus yang meriah kepada kita semua, termasuk para pimpinan DPR. Terima kasih sudah memberikan ruang bagi Talk to iNews. Saya bertanya kepada Bang Fadli dan Bang Fahri karena selama tempat ini ada, selama kepemimpinan baru minimal, sering dipakai pameran, tapi belum pernah digunakan untuk program TV seperti ini mendengarkan kita semua. Iya. Jadi terima kasih sudah membuka pintu untuk kita semua. Sekarang kami ajak semua kita berdiri, kita akan nyanyi lagu yang saya yakin biasanya kita semua tahu dan membuat kita punya optimisme terhadap bangsa kita. Lagu yang sering dinyanyikan di saat tertentu, tapi harapannya bisa membekas kepada kita untuk memberikan kontribusi terbaik kita. Hari ini kita dalam episode spesial Cinta Indonesia. Saya Tina Talisa, selamat malam, sampai jumpa.